Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Alhamdulillah, kakak kedatangan murid kakak ya, namanya Faiz dari IPB. Gimana Is, kabar Is? Baik, Kak. Wih, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Gitu. Aktivitasnya apa aja nih, Is? Sekarang aktivitasnya lagi ini sih, sibuk di kepanitiaan ospek ini. Wah, dia lagi sibuk di panitiaan ospek IPB ya. Coba dong kenalan dulu dong. Kenalan ya, kamu jurusan apa, di mana, dan angkatan berapa sekarang ya? Coba kenalan. Kenalkan semuanya, nama saya Faiz Arisa Ihsan, biasa dipanggil Faiz. Ah, Jurusan Teknik Pertanian Biosistem. Kalau departemen itu Teknik Mesin Biosistem. Angkatan 56. angkatan 56. Ya, nah terus kamu kan jadi panitia ospek tuh ya. Nah, terus ngapain aja sih? Dan kamu sebagai apa di sana gitu? Jadi di kepanitiaan ospek online ini, saya lagi diamanahkan jadi kepala divisi. Kepala divisi? Kepala divisi desain dekorasi branding. Oh gitu ya. Itu kalau masuknya bidangnya itu bagian konsep. Sibukannya ya dari divisi desain dekorasi branding ini sendiri, fungsi utamanya itu mempercantik wajah dari ospek itu sendiri. Jadi kayak feeds Instagram, terus konten-konten online-nya itu lumayan berperan lah divisi DDB itu di situ. Oh gitu ya. Tahun sekarang online nih ya kan, karena ada pandemi seperti ini. Iya. Gitu. Apa sih? Ada pertanyaan juga nih dari murid kakak ya. Dari murid kakak, di sini ada pertanyaan, perbedaannya ospek online sama ospek offline tuh gimana sih? Gitu. Khususnya keribetan ospek online dan ospek offline itu lebih ribet yang mana? Kalau dari sudut pandang, mungkin ada dua sudut pandang ya, dari panitiaannya sendiri sama dari mabanya. Kalau dari panitiaannya sendiri, kalau online ini ya lumayan cukup tantangan baru lah, karena dari tahun ke tahun kan biasanya tuh kita rutinitasnya tuh ya offline gitu, bikin kegiatan offline, bikin ospek, gimana caranya biar euforianya terasa gitu sama maba. Nah, di saat pandemi kayak gini kita harus ngerombak 180 derajat kan, benar-benar kayak beda banget lah, terasa banget harus online, tapi dengan gimana caranya tetap ngasih tahu kalau mereka itu udah menjadi mahasiswa, terus peran mahasiswa itu kayak gimana, dengan euforianya acara itu tetap terasa di online. Itu kerumitannya tuh untuk panitiaan. Nah, untuk maba sendiri mungkin ada plus minus sih jatuhnya kalau di online gini, karena di online gini mungkin yang pertama adalah kendala jaringan ya, karena di seluruh Indonesia kan nggak seluruhnya itu jaringan udah bagus, itu tantangannya. Terus juga mungkin kalau secara penugasan segala macam lebih banyak, tapi tidak terlalu rumit, dalam artian kalau offline kan harus beli ini beli itu, peralatannya lebih banyak yang harus disiapkan. Nah, kalau di online ini mungkin hampir keseluruhan penugasan itu bentuknya entah itu video atau postingan doang di Instagram. Cuma balik lagi tantangannya di internet sih. Oh gitu ya. Tantangannya di internet ya. Feel-nya dapat nggak sih ya? Maba itu untuk ospek online seperti ini? Ya, itu feel maba itu PR utama panitiaan sih sebenarnya. Gimana caranya bikin event yang meriah dengan cara online kayak gini. Itu tantangan terberat, terutama di divisi saya sendiri kan, desain dekorasi branding itu di desainnya itu mulai gimana caranya kita benar-benar ngisi konten gitu, karena kan ini online gitu. Kalau offline kan mungkin kita cuma ngemas luarannya doang, ngemas sosmednya doang. Kalau sekarang kan benar-benar ngemas sosmed tapi dengan konten yang harus disampaikan gitu, di delivery ke maba-maba karena online kayak gini. Itu tantangan terberat. Tapi alhamdulillah sejauh ini banyak konten-konten yang trafficnya makin hari makin meningkat gitu, konten-konten dari desain dekorasi branding sendiri. Kayak kita kalau di line tuh ada webtoon, terus juga kita bikin stiker line, terus insya Allah nanti ada tema lain juga. Jadi kalau secara packaging eventnya lumayan terhandle lah. Cuma balik lagi untuk euforianya sendiri tuh perlu hal lain gitu yang harus dibarengin gitu. Ada hal yang lain dari panitia, gimana caranya maba itu dapat feel ospeknya ya.
karena kan kita merasa bahwa apa ya, hal yang baru. Kalau ospek online itu hal yang baru. Kalau kakak sih dulu memang ospek itu kan datang langsung offline gitu. Kamu dulu gitu juga? Iya, gitu juga tahun lalu. Nah, kalau flashback nih ya, flashback. Kamu itu dulu ya ospek ketika offline itu gimana tuh? Nikmatnya ospek online gimana? Oke, mungkin ini sedikit apa ya, nostalgia juga karena di PB kan ada pembeda yaitu asrama kan, kita wajib asrama. Jadi itu makin kerasa ospeknya. Jadi kalau di PB sendiri, kalau offline nih kita tuh pagi bener-bener serentak di asrama dibangunin gitu jam 5-an, terus apel, terus beres apel tuh ada di situ ada cek SOP tuh. SOP bener-bener barang-barang bawaan apa dicekin satu-satu sama cuttingnya. Dari situ cek SOP itu nyampe jam 6-an, setengah 7 baru jalan tuh ke GWW, dan itu jauh sih dari asrama ke GWW itu lumayan jalannya. Jadi itu kerasanya di situ. Udah bawa barang banyak, terus kita harus jalan juga. Terus baru di GWW-nya terbayarkannya feel ospek itu karena rangkaiannya sendiri. Jadi waktu di GWW baru tuh kayak hampir keseluruhannya ya kerasa lah pecah gitu. Acaranya tuh lumayan. Berarti tantangan banget buat panitia yang tahun ini ya. Nah, iya itu. Benar-benar mereka harus mengeluarkan ide yang menarik, bagaimana caranya maba itu juga punya pengalaman yang bagus terhadap yang serupa terhadap ospek yang tahun ini kan. Nah, ini ada pertanyaan nih, Is ya, dari murid kakak tahun ini. Dia itu alhamdulillah masuk statistik IPB. Ya, lumayan statistik IPB kan. Lumayan grade-nya juga lumayan tinggi. Nah, ini ada pertanyaan ya, gambaran ospek kayak hari pertama sampai hari akhir itu gimana sih gambarannya? Terus mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kamu bisa jawab. Oke, terkait hari puncak ya sebenarnya. Jadi dia jalurnya apa? Jalurnya SNMPTN. Oh, SNM. Berarti dia udah memasuki rangkaian selama ini lah gitu. Oh ya, rangkaiannya apa aja sih? Nah, rangkaian itu kita ada pra. Jadi pra-nya itu emang sebenarnya udah start dari H-30. H-30 dari hari Selasa depan. Oh, tanggal 1 ya. Jadi puncaknya itu H1-nya itu di tanggal 1 September itu. Terus rangkaian acaranya itu 5 hari puncaknya. Nah, sebelum ke H1 itu sebenarnya ada pra. Jadi ada penugasan juga, terus di sana ada mentoring gitu, mentorship. Jadi ada grup. Sistemnya sebenarnya nggak jauh beda sama tahun lalu. Tahun lalu itu karena mungkin offline ya, jadi lebih kerasa grupnya. Jadi kebagi ke satu angkatan itu kebagi ke 5 grup besar. Ini pra kan? Iya. Ini pra ya. Selama pra sampai ke hari puncak tuh sebenarnya tetap berjalan ini. Tapi kan ini kan SNMPTN nih. Berarti kan yang SNMPTN udah duluan kan. Nah, nasibnya yang SBMPTN sama yang UTM itu gimana? Mereka udah masuk ke grup-grup belum? Nah, itu ada pendataan ulang lagi terkait SBM sama UTMBK ya untuk mandiri. Itu seharusnya sih sebelum hari puncak itu dia udah gabung ke grup yang 5 besar ini. Karena banyak juga nih dari murid-murid kakak gitu ya, belum sampai juga dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok itu gitu. Itu gimana? Itu yang pendataannya dari tim acara, tapi setahu saya sih sejauh ini bakalan ada pendataan ulang gelombang keduanya. Jadi jangan khawatir ya buat kalian yang lewat jalur SBMPTN sama UTM, karena memang kan ini apa? Emang mepet ya, mungkin lagi diusahakan biar ke data dan masuk ke dalam kelompok-kelompok itu gitu. Nah, terus tadi lanjut yang rangkaian untuk ospek. Tadi kan ada pra, hari H-nya, dan setelah atau pasca ospek gitu ya. Tadi kalau pra-nya itu apa aja tuh, dikasih materinya, terus gimana? Nah, jadi pra itu ada mentorship. Sebenarnya itu hal baru sih di tahun ini karena online kan. Karena online. Jadi kalau di offline-nya itu kita cuma dibagi, kalau tahun lalu ya cuma dibagi ke 5 regu besar, terus dibagi dari 5 regu besar ini setiap regunya ada 6 kelompok kecil. Kalau dulu disebutnya kecil. Cuma karena sekarang di onlinein, jadi ada dari kelompok kecil ini ada kelompok lagi, makanya ini dibilangnya kelompok sedang kalau di tahunan sekarang ya. Jadi 5 regu besar itu namanya kalau di tahunan sekarang itu Laksamana, grup Laksamananya.
dari satu grup Laksamana dibagi ke 6 askar. Nah, jadi regu sedang dibilang ya. Dari regu sedangnya ada regu kecil lagi. Jadi tiap intinya sih regu kecil itu nampung 7 orang. 7 orang maba dikepalain sama satu mentor ya dibilang. Satu mentor ya. Nah, di sana ada kayak forum diskusi gitu, forum diskusi. Diskusin apa tuh, Yus? Nah, itu ngebahas ada kurikulum khusus yang emang kombinasi dari rangkaian apa ya? Intinya tuh jadi pesan-pesan dari Ditmawa terkait kayak jati diri mahasiswa. Ditmawa itu bagian rektorat kemahasiswaan. Jadi jati diri mahasiswa, peran-peran mahasiswa itu dibikin jadi model PPT gitu buat kuliah gitulah intinya. Nah, di sana kita forum diskusi. Jadi learning outcome itu maba paham gitu kalau keadaan sekarang dia udah jadi mahasiswa walaupun mungkin belum secara tatap muka gitu, masih jarak jauh gitu. Berarti paling enggak yang SNMPTN itu kan 30 hari sebelumnya. Iya. Dan lebih banyak dong berarti materi yang didapatkan dibanding mahasiswa yang lewat jalur SBMPTN atau UTM IPB kan. Itu seperti itu. Cuma ini enggak mahasiswa yang baru ini SBMPTN dan UTM rasanya mereka kekurangan nggak untuk mendapatkan materi-materi kemahasiswaan itu gitu. Jadi itu sebenarnya PR di bidang konsep sendiri kan. Kalau divisi saya gabungnya di bidang konsep. Jadi PR yang terasa di tahun ini itu gimana caranya kita bikin konten juga yang memperkuat feel kesimabanya, delivery materi itu kesimaba. Jadi khususnya buat yang SBMPTN sama UTM itu ya. Jadi kan sejauh ini kan dengan cara mentorship seperti itu mungkin ada sebagian mahasiswa atau maba yang mungkin jenuh atau ya namanya manusia kadang kan ngerasa materi itu nggak bisa cuma berdasarkan lihat PPT doang gitu kayak bosen gitu kan. Akhirnya dari divisi saya tuh desain dekorasi branding, bagian nge-sketch segala macem itu bikin konten, ada webtoon ya tadi webtoon. Di webtoon itu kita nanemin juga jati diri mahasiswa. Jadi kasih poin-poin peran-peran mahasiswa itu kayak gimana. Terus dari feeds-nya sendiri, feed di Instagram itu ada fitur swipe kan di Instagram itu bisa digeser. Nah, itu di geseran itu biasanya konten-konten dari tim multimedia atau dari tim acara nekenin lagi terkait poin-poin kayak ada green campus, terus juga ada kayak jati diri mahasiswa juga, peran mahasiswa, terus kayak 7 nilai korporat dari IPB-nya sendiri yang gitu, poin-poin yang krusial yang harus dipahami dari mahasiswa sendiri. Nah, berarti tadi kan ada pra ya kan, itu setelah itu hari H-nya, hari H. tanggal 1 sampai tanggal 5. Setelah itu ada pra-nya. Ada pasca. Tapi sebenarnya untuk pasca sih maba sendiri udah stop sebenarnya di hari puncak aja gitu. Terkait pasca itu sebenarnya lebih ke panitianya sendiri. Jadi masih ada kayak ya jatuhnya kayak ngurusin LPJ, terus juga ada beberapa konten yang emang harus tetap running selama pasca itu sampai mungkin nanti di masa peralihan. Nah, tadi pas hari puncaknya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu berarti ya dari hari Selasa ya? Iya, dari hari Selasa sampai terhitung sampai Sabtu ya berarti ya? Sabtu ya? Nah, terus itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya? Nah, itu variatif. Kalau di rundown yang dipegang panitia, ini tidak bisa tidak bisa dipublish ya kalau terkait rundown. Itu spoiler di sini. Nah, itu variatif mulainya. Kita menyesuaikan lagi sama istilahnya kayak deal-dealan terakhir sama Ditmawa dan rektorat terakhir. Jadi di Selasa sendiri kita running pasti dari pagi dan berhentinya atau perharinya itu beresnya kurang lebih sih di siang. Cuma patokan jamnya belum bisa dipublish juga terkait itu. Itu juga dapat materi juga ada. Jadi ada talk show. Jadi kita sistemnya jatuhnya kurang lebih kayak siaran TV sih. Webinar gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi untuk biar lebih interaktif ke mabanya sendiri ada penugasan-penugasan tertentu yang berkaitan sama hari puncak nanti. Cuma yang cukup unik mungkin di tahun sekarang itu tim panitia PKMB berhasil buat inovasi baru lagi mungkinnya bikin game. Kita bikin game yang bisa digunakan di Android, di game di HP. Nanti ada sesi di mana maba juga ikut serta
memainkan game itu. Jadi jatuhnya kayak mabar gitu, main bareng. Dan di game itu ada penanaman juga terkait game kampus, terus pengenalan icon-icon di kampus. Ya. Itu. Jadi gamenya itu mereka lakukan di rumah masing-masing. Iya, di rumah masing-masing. Dan interaktif dengan panitia. Ya kan? Iya, panitia. Itu yang mungkin itu tantangan buat panitia lagi tuh ya. Iya. Itu tantangan buat panitia lagi. Ya pokoknya hebat banget deh buat panitia ospek IPB. Bagaimana caranya buat hal yang menarik agar dapat feel ospek dari mahasiswa baru. Iya. Dan itu game itu sebagai salah satu sarana atau media dari panitia buat ngevisualisasi ini tuh kampus kalian tuh gitu. Jadi ada icon-icon yang dikenal di kampus, terus direlatein juga sama alur atau story dari tiap tahun itu MPKMB itu ospeknya IPB itu ada alurnya gitu dari pra sampai ke hari puncak tuh ada alurnya. Jadi kayak ada story inilah storyboardnya gitu. Dan itu nyambung dari konten webtoon terus ke game itu nyambung. Nah dari game ke hari puncak itu nyambung, ada narasi khusus gitu kan di dulu kan ketika kakak ospek atau kamu juga ospek ya offline kan. Nah kita tahu tuh bahwa temen ospek kita itu siapa gitu ya. Dan mungkin rasa filmnya itu emang bener-bener menarik banget sih. Nah cuma emang tantangan buat maba yang sekarang, mereka itu teman deket atau teman satu aspek. Kalau di IPB kan asrama ya bisa jadi kalau yang cowok berangkat bareng gitu kan. Terus juga kadang susah-susahnya untuk membuat peralatan ospek juga itu pengalaman yang menarik juga kan. Nah itu gimana ya kakak pikirin itu maba sekarang kalau untuk online ospeknya online itu gimana ya, emang sedikit agak sulit dibayangkan juga sih gitu. Itu gimana sih? Kalau sejauh ini itu kita lebih mengandalkan mungkin di media sosmednya itu. Jadi sosmednya apa sih? Menggunakannya Line sih sejauh Line yang digunakan untuk maba tuh. Di sana kita ada grup kecil tadi itu yang 7 orang yang dipilih sama 1 mentor. Itu biasanya ada kegiatan rutinitas jajarannya kayak OHC sebutannya, One Hour Closer. Sejam lebih dekat gitu. Jadi di sana kita lebih banyak diskusi lah sebenarnya. Walaupun ya pasti beda diskusi online sama ketemu langsung kan. Mau kita sedekat di online juga kalau udah ketemu langsung kayaknya ada connect gitu. Ada konektivitas batin lah ya kan. Dan itu juga dari beberapa daerah-daerah di Indonesia. Itu gimana ya kalau seandainya daerah-daerah timur atau yang memang sinyalnya agak terbatas? Ya itu tantangan. Itu mungkin tantangan ya. Tantangan banget. Tapi ada nggak sih ya kalau lebih jauh lagi ada subsidi untuk pulsa atau apa terkait hal itu sebenarnya jauh sebelum hari puncak itu sempat ada obrolan terkait hal tersebut. Cuma balik lagi saya kurang tahu sih deal-dealan terakhir itu gimana. Cuma sempat ada bahasan dari kampusnya sendiri sebenarnya ada subsidi kalau dari rektorat ke mahasiswa baru itu ada ke setiap mahasiswa sih setiap tingkatnya. Tapi itu bentuknya untuk tahun ini untuk semester ini ke depan ya itu subsidi kota. Jadi gini, apa yang dipersiapkan sama maba untuk nanti tanggal 1? Apa aja yang dipersiapkan? Yang pertama pasti tugas ya, karena penugasan dari pra itu deadline-nya terus berlanjut gitu ada. Tapi mereka harus ini dulu kan, harus masuk ke dalam grup-grup itu dulu kan? Tapi untuk backup-annya sebenarnya yang sekarang udah berjalan nih dari pihak jadi kalau jatuhnya di panitiaan itu ada namanya PJK. PJK itu penanggung jawab kelompok. Dia itu yang kakak mentor itu, yang mentor di grup. Itu dia masuk ke grup fakultas. Jadi grup fakultas itu kan udah berisi semua SBM, SNM sama PTM. Nah di sana dia nge-florin juga terkait penugasan apa aja yang harus dikerjakan oleh si maba. Jadi sejauh ini ke-handle mungkin dari situ. Jadi di grup fakultas pun ada bahasan terkait penugasan segala macam. Apa aja yang dipersiapin tadi? Pertama ya penugasan, karena draft penugasan itu udah di-share dari tanggal 26 Agustus kemarin. Itu banyak banget lumayan. Itu harus item-itemnya itu harus digugurkan sama maba.
Iya, harus coba dicicil sih kerjain gitu. Karena itu syarat dari kelulusan ospeknya. Oh gitu ya. Jadi ada poin tertentu untuk dapetin sertifikatnya. Dan nanti dapat sertifikat ya? Itu sertifikat kepake untuk nanti kegiatan kampus. Jadi kalau misalnya si maba ini mau ikut daftar panitiaan apapun gitu yang dalam lingkupan kampus, pakai itu harus pakai sertifikat itu ya. Yang kedua apa persiapannya? Persiapannya ya pasti kesehatan sih, buat di hari H. Karena kan nanti selama hari puncak tuh ya karena online ya harus bertatapan sama entah laptop atau HP gitu ya, layar. Itu juga jaga kesehatan sih. Karena di depan laptop terus dari pagi sampai sore ya mungkin mata pening, radiasi. Dan mungkin apa ya, daya tahan tubuh juga kalau seandainya nggak juga jarang-jarang jemur badan juga kan sulit. Ada pertanyaan lagi nih Is ya dari anak tahun sekarang. Nah ini pertanyaannya, kenapa kalau fakultas kehutanan itu nggak ada tribonnya kayak fakultas lainnya gitu ya? Jadi ngebandinginnya sama fakultas lain. Iya. Sebenarnya balik lagi sih, tiap fakultas itu punya kulturnya masing-masing. Punya kultur masing-masing. Jadi nggak bisa saling kayak ini fakultas ini ngupload tribun nih, kok kita enggak. Sebenarnya nggak bisa, patokannya bukan fakultas lain. Tapi lebih balik lagi cari tahu dulu sih dari MPKMB-nya itu sendiri. MPKMB itu ospek univ. Nah, jadi teman-teman 57 ketika udah lulus MPKMB, teman-teman tuh masuknya ke PPKU. PPKU itu tingkat TPB kalau dulunya, tingkat persiapan bersama. Itu ya pemerataan seluruh angkatan masuk dulu ke PPKU itu. Jadi jatuhnya kalian tuh sebenarnya belum ke departemen dan fakultas masing-masing. Saya pun sebenarnya masih baru proses masuk ke departemen dan fakultas. Gitu. Jadi kultur dari fakultas dan departemen itu ada beragam macamnya. Jadi patokannya bukan ke fakultas lain, tapi coba lebih cari info terkait kenapa di MPKMB ini nggak seluruh departemen dan fakultas itu diperbolehkan pakai Twibbonnya sih gitu. Karena ya balik lagi tiap kulturnya beda. Terus teman-teman 57 itu atau maba sekarang itu habis MPKMB itu TPB dulu gitu, tingkat persiapan bersama dulu, PPKU dulu, belum masuk departemen dan fakultas. Mungkin di situ sih harusnya terjawabnya. Nah itu jawabannya ya. Nah ini dengan orang yang sama, dia nanya lagi nih, untuk yang keterima lewat jalur mandiri UTM IPB itu apa bakal ada 7 habits juga seperti yang SNMN waktu itu? Menarik ini pertanyaannya. Jadi 7 habit itu sebenarnya program kerja atau proker dari Ditmawa, dari Direktorat Kemahasiswaan. Itu baru diterapkannya di tahunan saya di 56 waktu jadi maba gitu. Di tahun lalu itu baru diterapin dan seharusnya itu ada 7 habit untuk SBM dan UTMBK karena learning outcome-nya itu hasilnya itu bakalan dapetin sertifikat dan sertifikatnya itu jadi SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Jadi untuk kelulusan nanti jatuhnya kayak ditagih gitu. Makanya jangan sampai lost juga informasinya terkait itu tadi 7 habit. Kayak itu sih mempelajari soft skill gitu. Selanjutnya Is ya dari anak manajemen sumber daya lahan ya. Nah ini pertanyaannya mau nanya, ada nggak sih syarat kelulusan MPKMB? Kalau sepengetahuan saya sih kelulusan syarat indikator kelulusan itu dari penugasan ya. Jadi penugasan sama kehadiran. Penugasan sama kehadiran. Jadi tugas-tugasnya memang harus digugurkan semua ya. Kerjain. Kalau lebih bagus sih totalitas sih kalau emang niat ya gitu, pasti biar dapat learning outcome. Harus niat. Kalau cuma formalitas kan kayak kurang rasa juga kan ospeknya. Penugasan terus kehadiran nanti di hari dari H1 sampai H5 kalau bisa ikuti terus serangkaiannya gitu, jangan sampai ada bolong-bolongnya lah presensinya, absensinya gitu. Udah itu aja ya. Itu sih ya. Dua. Jadi penugasan dan kehadiran ya. Tapi sama sebenarnya bukan jangan ngejar kelulusannya aja sih, tapi ngejar ilmu yang didapat di ospeknya gitu. Kayak lebih ke etika segala macam itu harus diterapkan lah gitu. Karena sejauh ini yang saya juga PJ fakultas sudah merasakan gitu apa etika dari chat maba-maba itu harus diperbaiki sih. Jadi kalian memang
apapun itu ya harusnya dari hati ya. Iya. Dan memang memperbaiki diri itu semua ya mungkin belajar dari MPKMB Nah, ya. iya. Oke. Selanjutnya nih dari anak ITK, Ilmu Teknologi Kelautan ya. Kenapa tugas bagian terakhir yang revolusi mental itu nggak disediain website resmi? Oke. Ya, website referensinya. Masalahnya revolusi mental itu kan baru digalakkan sama Jokowi di tahun 2020. Dan tiap kementerian tuh ngeluarin data, cuma basisnya tuh nggak dapet gitu. Jadi banyak yang bingung gitu. Gimana Is? Mungkin lebih bingung revolusi mental itu apa ya gitu. Kalau terkait penugasannya sih sendiri, tugasnya sendiri itu kan bikin esai ya. Nah, esai itu mungkin nggak dicantumin referensi karena kalau cantumin referensi jatuhnya kan ngeresum dari referensi tersebut kan. Kalau esai kan jatuhnya dari sudut pandang teman-teman sendiri gitu. Gimana mungkin lebih ke opini teman-teman terkait revolusi mental. Iya, revolusi mental dan judul atau tema subtemanya yang udah disediakan. Ada kayak bidang-bidangnya gitu udah dicantumin di. Jadi memang dari pihak panitianya memang nggak disediain websitenya, referensinya karena memang lebih ke sudut pandang maba. Bagaimana sih tanggapan maba atau ide-ide maba terhadap revolusi mental yang digalakin sama pemerintah gitu. Memang kalau udah mahasiswa sih mestinya berani untuk mengeluarkan pendapat kan. Justru itu penting berani untuk mengeluarkan sisi-sisi dari kita tentang keilmuan revolusi mental gitu ya. Kalau seandainya ada, ya itu emang ujung-ujungnya resume ya. Iya. Terus kalau emang bingung, ya berarti itu lagi transisi menuju jadi mahasiswa gitu. Jadi kalau kalian bingung, memang ya itu tadi ya transisi menjadi mahasiswa. Namanya kalau kalian kan sebelumnya siswa. Nah kalau kuliah itu namanya mahasiswa. Butuh kebingungan yang insya Allah nanti ada solusinya dari membaca, dari pengalaman gitu. Dan kalian juga emang harus sering-sering banyak membuat esai-esai tentang itu ya, tentang revolusi mental atau tentang keilmuan etika atau sosial yang lain gitu ya. Terakhir nih guys ya, dari anak teknologi hasil perairan. Ya, dia pengen nanya cara ikut jadi panitia kayak Faiz itu gimana sih? Jadi gimana berorganisasi di IPB? Apa yang harus dia lakuin ketika dia itu mau ikut organisasi di IPB? Kalau dalam waktu terdekat ini, kalau buat maba ya, itu nanti di rangkaian hari puncak tuh ada virtual open house juga. Jadi ada segmen di mana teman-teman maba tuh diperlihatkan apa aja sih UKM yang ada di IPB gitu. Terus tapi online lagi ya? Online, itu di online-nya dulu. Terus nanti kalau udah udah mulai kuliah, itu biasanya hampir tiap 2 bulan sekali atau dalam waktu 2 bulanan tuh banyak banget gitu suka ada open recruitment, ada oprek. Itu biasanya bisa via sosmed atau jarkoman ke grup lain juga banyak biasanya. Nah, dari kepanitiaan sendiri itu banyak terbagi itu. Ada yang emang panitiaan buat skalanya itu univ, kegiatan-kegiatan universitas. Itu kalau di IPB sendiri ada IAC itu seni, IPB Art Contest, terus ada OMI, Olimpiade Mahasiswa IPB, Olimpiade Mahasiswa IPB, terus ada Jelajah IPB, itu kegiatan ke eksternal IPB. Terus juga ada kayak MPKMB ini juga itu ada. Nah, terus buat yang skala fakultas itu banyak banget, gimana fakultas teman-teman sendiri. Kalau buat yang tingkat 1 tuh ada kegiatan namanya Passion, itu yang ngurusnya itu kayak organisasi di internal PPKU-nya di untuk tingkat 1. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan di tingkat 1 ini juga. Terus ada kegiatan yang volunteer. Biasanya volunteer ini yang ngadainnya dari luar. Kayak paling sering sih tiap tahun tuh ada masuk kampus. Saya juga sempat daftar jadi volunteer masuk kampus. Dan biasanya prosedur dari kepanitiaan di kampus itu nggak jauh dari cuma rekam jejaknya, sekolah di mana gitu. Terus juga lebih ke minat bakatnya. Terus langsung ada pembagian subdivisi. Jadi tinggal dari teman-teman sendiri nanti input berkas. Misalnya mau nyalonin ke divisi desain atau divisi dokumentasi,
ntar tinggal kirim portonya, biasanya portofolio atau enggak cuma ikuti drive sesuai prosedurnya, draftnya. Terus baru masuk ke tahap wawancara. Nah biasanya di wawancara ini yang agak susah. Jadi itu harus lebih ke coba aja sebanyak mungkin sih kalau dari saya sendiri sih. Coba masukin berkas ke apa yang minat. Terus tadi wawancaranya jadi belajar juga komunikasi sama jatuh kan itu HRD kan jatuhnya kayak yang emang nerima-nerimain itunya si panitianya. Oke deh. Prosedurnya nggak jauh dari melengkapi berkas, terus portofolio, terus kalau yang skala univ biasanya ditanyain sertifikat PKMB, lulus PKMB. Oke deh. Nah, jadi ini terakhir nih Is ya. Apa sih pesan-pesan kamu terhadap maba ya untuk ospek kali ini? Oke, kalau untuk ospek kali ini teman-teman coba nikmatin aja. Ini keadaannya emang atmosfernya itu beda gitu. Kita harus online, terus juga ya karena ada corona ini kan, ada pandemi. Jadi semua tuh beda gitu. Tapi ya ini musibah gitu. Cuma kita harus bisa bersyukur juga selagi masih ada wadah yang disediakan itu ospek online ini. Jadi coba tolong nikmatin aja. Terus harapannya sih learning outcome-nya gitu habis dari lulus dari PKMB ini, dari ospek ini, teman-teman semua bisa paham keberadaan teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Mahasiswa yang harus bertanggung jawab gitu. Oke deh ya. Jadi kayak gitu aja perbincangan kakak sama Faiz ya. Mungkin ini tantangan buat Faiz untuk melakukan atau mengadakan ospek online di IPB. Tantangannya memang begitu besar, dan buat kalian kata yang paling bagus dan kata yang paling mantap itu sebenarnya adalah bersyukur ya. Kalian udah masuk ke IPB dan itu ucapkanlah syukur. Amalan syukur yang paling mantap itu adalah ya nikmati proses-proses yang ada yang dilakukan, diberikan sama panitia IPB gitu ya. Karena apalagi yang kita bisa lakukan kalau nggak bersyukur gitu. Kalian udah masuk IPB, kalian udah menjadi mahasiswa di salah satu PTN ternama itu. Jadi alhamdulillah kalian udah bisa masuk, dan learning outcome-nya itu benar-benar harus diterapkan gitu. Yaudah sampai sini ya. Nih terima kasih nih Faiz sudah datang main-main ke channel kakak ya. Nanti kapan-kapan kita main-main lagi gitu. Entah dalam keadaan yang bagaimana, kita tetap harus sering silaturahmi gitu. Silaturahmi harus dijaga. Harus. Nah, terus buat murid-murid kakak atau subscriber kakak di sini juga, insya Allah dengan podcast ini atau dengan perbincangan kakak ini semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya. Nah, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.